Dari bencana banjir yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, ada kisah yang sangat memilukan, yaitu ditemukannya dua sosok mayat yang sedang berpelukan, yang terdiri dari seorang ibu dan seorang anak. Menurut berita yang saya baca, bahwasanya ibu dan anak ini terjebak di dalam rumahnya. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa rumahnya dalam keadaan terkunci. Kemudian ada juga yang dalam versi yang menceritakan bahwasanya si ibu terpeleset dan terjadi kayak semacam kesleo gitu, nggak bisa jalan, dan si anaknya lebih memilih menemani ibunya begitu loh. Nah gitu. Oke. Mau jaket bang? Iya. Jaket bang? Gimana bang? Nah, dari kejadian yang sungguh memilukan ini, ditemukanlah mayat ibu dan anak tuh sedang berpelukan, sudah tertimbun oleh lumpur. Namun yang paling memilukannya lagi adalah, dan ini juga menjadi mind blowing ya kan, menjadi tanda tanya begitu loh, yaitu apa? Respon dari suaminya begitu loh. Nah, kenapa ini menjadi mind blowing dan aneh begitu? Kenapa? Si suaminya ini ketika tahu anak dan istrinya menjadi korban bencana itu, responnya itu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa panik, ya datar-datar aja, seperti yang meninggoy itu bukan anak istrinya, dianggaplah orang lain begitu loh. Nah, kalau kamu mau perhatikan, ini ada cuplikan videonya, nanti akan saya terjemahkan karena cuplikan videonya ini adalah bentuk kemarahan warga sekitar terhadap si suami ini, ya kan, yang istri dan anaknya menjadi korban, tapi menggunakan bahasa Sunda. Coba kamu perhatikan terlebih dahulu, nanti saya terjemahkan ya. Dia laki lah. Goblok, gelo anjing sama gelo. Gelo anjing mah. Gelo sama gelo. Kang, kamu abdi meureun suami mah. Sia suami. Tong jawab. Suami. Tolong. Ada anjing barang kasih tahu. RT, RW, kelurah. Santai aja. Kayak nyantai itu kayak katongo ya. Katongo. Parah yang tema parah. Mate gelo lain. Ya, jadi satu jelema pemajikan sia, anak sia, satu lain. Aing mah teu nganakeun aing mah, ha. Tanyakeun ku aing sabener-bener ya, kan. Kamu dewek, dulur pemajikan sia, dibelah sakulah sia ku aing sia. Aing mah tak ada, sekali tanganna peduli dewek. Tah, mah aing jadi dia. Goblok. Hah? Nah, itu kalau saya terjemahkan itu begini. Kamu ini manusia apa hewan? Begitu loh. Itu yang meninggal itu bukan hewan, itu anak istri kamu, kan begitu tuh kata si warga. Terus dia bilang, iya saya kan suaminya. Dia tahu kamu itu suaminya, katanya gitu. Nih saya aja tetangganya dia, saya bukan saudaranya apa-apa, tapi saya peduli, tapi saya sedih. Kenapa kamu kok kayaknya santai-santai aja? Begitu loh. Kalau seandainya saya ini adalah keluarga si korban, udah saya belah itu batok kepalamu begitu. Saking emosinya dia itu. Kamu ini bener-bener hewan ya, begitu, sampai diginikan. Di dalam video lain sampai diludahin. Begitu. Itulah terjemahannya. Karena yang tadi itu menggunakan bahasa Sunda. Nah,
ini coba kita itu memahami orang-orang ataupun si suami ini. Bagaimana sih memahami sifat seorang ini? Karena kalau kita masuk ke kolom komentar di video itu, nah itu ada pro kontra. Ada yang justru membela suaminya loh, netizen itu. Ya memang mayoritas itu membela si bapak itu tadi yang marah-marah begitu loh. Ya maksudnya respect dengan korban lah begitu. Nah, yang justru membela si suami ini adalah dikarenakan apa? Satu, di dalam agama Islam katanya memang katanya tidak boleh haram ataupun dilarang meratap. Jadi ketika ditinggal meninggal itu ya gak usah berlebihan, biasa aja begitu loh. Nah, itu meratap itu apa sih definisinya? Ya sampai nangis-nangis, sampai meraung-raung, sampai meracau, mengucapkan kata-kata yang tidak baik ketika ditinggal meninggal. Sedihnya tuh terlalu berlebihan lah. Itu dilarang di dalam Islam begitu. Jadi kita tuh nggak boleh kata netizen yang memihak pada suaminya ini ya, kita tuh tidak boleh menilai orang tuh dari mukanya aja. Siapa tahu dia di dalam mukanya yang slow itu dia menyimpan satu kesedihan yang mendalam, katanya kan begitu. Nah, itu ada orang yang berkomentar tuh seperti itu. Nah, di sini coba kita akan bongkar gitu loh. Secara agama nih, apakah tindakan si bapak ini wajar apa enggak? Nah, kalau saya perhatikan sekarang, kalau kita merujuk daripada cara berislam ya, cara orang Islam nih menghadapi saudara terdekatnya meninggal, langsung aja kita ambil contohnya kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad begitu loh. Nabi Muhammad itu pernah ditinggal istrinya wafat, Siti Khadijah, dan pernah ditinggal oleh pamannya gitu loh, Ali bin Abi Thalib gitu loh. Dan ketika ditinggal oleh kedua orang yang dicintainya ini, sampai-sampai di dunia Islam terkenal dengan istilah Amul Hazni. Apa sih Amul Hazni itu? Adalah tahun duka. Jadi kalau di dunia Islam tuh ada yang namanya tahun duka begitu loh. Ya boleh dikatakan mungkin kalau di Kristen kayak apa ya, di wafatnya Yesus Kristus itu loh. Nah kayak begitulah ya. Kenapa sampai dikatakan tahunnya berduka? Karena Nabi itu sangat-sangat berduka, merasa ditinggalkan gitu, merasa kehilangan banget. Yaitu apa? Yang dinamakan Amul Hazni ataupun tahun duka itu diakibatkan Nabi ditinggal wafat oleh istrinya, Nabi ditinggal wafat oleh pamannya. Itu artinya responnya Nabi ya kan, ekspresinya Nabi benar-benar sedih, tetapi tidak meratap. Sedih, benar-benar sedih begitu. Nah, jadi kalau si suami yang korban di Sukabumi, korban banjir ini, ekspresinya seperti itu, jadi itu nyontoh siapa? Nyontoh Nabi apa bukan? Nabi aja ekspresinya itu sedih banget gitu loh. Ya kan, sampai ada istilah tahun kesedihan, tahun duka begitu loh. Lah jadi dia tuh nyontoh siapa? Kok anak istrinya meninggal responnya biasa-biasa aja. Oke lah misalkan bermasalah dengan istrinya, tapi ada anaknya loh, anak kandungnya gitu loh. Nabi aja begitu. Lah jadi yang dia contoh siapa? Nah, kemudian yang kedua, kalau ditinjau dari ilmu neuroscience, ilmu psikologi deh. Kalau menurut ilmu psikologi, sikap yang biasa-biasa aja ketika ditinggal meninggal oleh orang yang dicintai itu adalah karena, ini kalau secara ilmu psikologi, karena terlalu dalam rasa kecewanya, rasa sakitnya, rasa dukanya ini berlebihan banget ya kan, sehingga psikologinya itu merespon untuk pertahanan diri menjadi semacam mati rasa begitu loh. Kenapa mati rasa? Karena itu sudah terlalu berlebihan sakitnya gitu. Supaya tidak menyebabkan si orang ini apa menjadi gila, apa si orang ini menjadi pengen bundir dan lain sebagainya, sehingga psikologi manusia ini merespon untuk menjadi mati rasa, kayak bingung mau berekspresi apa. Itu secara psikologi.
Nah, secara ilmu neuroscience juga begitu. Ada di bagian otak namanya bagian amigdala. Amigdala itu berfungsi sebagai respon. Otak ini kan ada yang berfungsi itu merespon tentang segala kejadian emosional, termasuk di sini adalah kesedihan. Nah, karena ini terlalu dalam rasa sedihnya, rasa sakitnya, sehingga si otak ini menyimpulkan ini sangat berbahaya kepada keseluruhan tubuh otak si orang ini, sehingga diputuskanlah untuk numb itu apa ya, kayak paralyzed gitu loh, kayak pingsan apa ya, ya kayak fungsi untuk merasakan, fungsi untuk sedih, fungsi untuk kecewa itu dinonaktifkan sama otak itu, begitu loh, karena terlalu dalam. Nah, begitu. Apakah si suami tadi itu karena apa? Karena secara psikologi karena itu tadi, atau secara otak karena itu tadi, gitu loh. Lah, ternyata info yang saya dapatkan juga, si suaminya ini nggak cuma responnya biasa gitu loh, tapi apa? Dia itu kan ketika kejadian itu meninggalnya suami dan istri dan anaknya itu, posisinya dia tuh sedang di luar rumah. Dan ketika tahu anak istrinya meninggal, dia santai, tidak cari. Jadi nggak dicariin gitu loh. Mana istri saya, mana anak saya. Santai aja gitu. Diam-diam aja gitu. Nah, ini yang bikin warga tuh emosi. Ada apa dengan orang ini? Apakah wajar atau enggak gitu loh. Menurut kalian bagaimana? Benar nggak ini orang-orang seperti ini tuh gimana? Ada kelainan atau wajar menurut kamu? Atau kamu pernah mengalami hal yang sama? Coba berbagi ilmu, masuk di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak.